Kematian Kristus di kayu salib menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Yesus disiksa, Yesus dipermalukan, diejek, dikhianati, bahkan dianggap penjahat. Karena cintanya bagi saya dan bagi saudara, demi menyelamatkan kita. Jangan remehkan korban Kristus di kayu salib. Mari kita hargai dan jadikan pengorbanan Kristus menjadi sumber keselamatan, kekuatan, kesembuhan untuk menjalani hidup ini. Bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita kuat, bersama Yesus kita menang. Yang setuju, ayo coba ketiklah, katakan, bersama Yesus saya menang. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, salam mujizat. Di hari yang spesial ini, di Jumat Agung, biarlah kita sungguh-sungguh menghargai korban Kristus di kayu salib. Dia bukan hanya berkata mengasihi kita, tetapi dia benar-benar membuktikan dirinya bahwa Yesus mengasihi kita. Dan saudara sekalian, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya himbau setiap saudara, nanti selesai firman Tuhan saya sampaikan, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Anda siapkan roti dan anggur, dan apapun media yang Anda bisa pakai untuk perjamuan kudus. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kasih Yesus sungguh sempurna. Kasih Yesus biarlah mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah kita hidup di dalam kasih. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa, Kami percaya kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Bapa kekal Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung, Yesus. hadir di Engkau hadir di dalam kehidupan kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat Kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Kami percaya ada pemulihan dalam hidup setiap kami, di sini. karena Engkau hadir dalam hidup kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari
Oh Bapa, Kau yang memberikan ketenangan Tuhan. Hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Yesus, kami tenang, kami aman. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau sungguh Tuhan luar biasa bagi kami. Kami naikkan syukur bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Ku Naikkan syukurku berkarya Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang
Terima kasih buat kasih setiamu dan anugerahmu yang besar yang kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Besar setia Tuhan, sungguh Dia mengasihi kita dan sangat terbukti setia dan cintanya. Ayo yang percaya coba ketik katakan, Yesus terima kasih buat cintamu. Yesus terima kasih buat cintamu. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga Anda bisa komen yang baik, serta pencet jempolnya, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam waktu Jakarta. Hari Rabu jam 7 juga ada renungan firman yang kita sampaikan. Dan hari Kamis jam 7 juga ada pujian penyembahan. Dan hari Minggu ada 2 kali saudaraku live streaming dari Ibadah Raya Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Hari ini di hari yang spesial, saya akan membagikan sebuah kebenaran firman dengan tema luka yang jadi berkat dan kesembuhan. Luka yang jadi berkat dan kesembuhan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Yesus tidak cukup hanya digantung mati di kayu salib? Tetapi mengapa Yesus harus dilukai, harus disiksa, dicambuk dengan cambukan yang ada mata pancingnya, besinya, sehingga waktu ditarik itu dagingnya Yesus tercabik-cabik? Mengapa Yesus harus dipaku dengan kesakitan yang luar biasa saat disalib? Ternyata luka-luka Yesus atau bilur-bilur Yesus di kayu salib semua ada tujuan dan maknanya. Dan tahukah Anda, ternyata Alkitab menjelaskan buat kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib. Dosa kita, kesalahan saya dan saudara ditanggung Kristus di kayu salib. Dan lihat bagaimana saudaraku dikatakan bahwa supaya kita bebas dari kekuasaan dosa, kita bisa lepas dan menang dari dosa, dan hidup menurut kemauan Allah. Perhatikan kalimat berikutnya. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Haleluya. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Kekasih Tuhan, saya pertama kali ketika melihat sebuah klip video di Instagram Reel maupun di TikTok, saya kaget ketika ada pohon yang begitu banyak. Pohon yang besar, lalu orang ngebor. Pohon-pohon itu dibor banyak, lalu ketika setelah dibor dilubangi, maka dibakar. Dipanaskan sampai hitam setiap lubang-lubang itu. Saya berpikir, buat apa kok pohon yang besar itu dilubangi, dibor cukup banyak, dan kemudian dibakar sampai lubang-lubang itu hitam. Dan itu cukup banyak sekali, saudaraku, di sepanjang saudaraku pohon-pohon yang ada itu. Lalu kemudian klip itu melanjutkan, ternyata pohon yang dilukai itu adalah pohon gaharu, di mana justru ketika pohon itu dilukai, disakiti, maka pohon itu akhirnya mengeluarkan getah yang berwarna coklat tua, yang akhirnya menutupi lubang-lubang itu. Dan saudaraku, baunya sangat wangi sekali. Lalu kemudian getah pohon itu akhirnya mengeras, dan ketika sudah mengeras, akhirnya akan diambil oleh orang, dan itulah, saudaraku, pohon gaharu, ya, yang akhirnya, saudaraku, menjadi sangat wangi. Dan ternyata saya kaget sekali, harga kayu gaharu itu begitu mahal, karena langka dan mahal dan baunya harum sekali. Katanya 1 kilo kayu gaharu yang wangi itu harganya sampai miliaran rupiah. Wow,
bahkan di berbagai, saudaraku, tempat-tempat orang memburu karena tidak bisa tumbuh di semua tempat, tapi hanya di sebagian tempat saja. Waktu saya melihat klip itu tentang bagaimana pohon garu dilukai sehingga menghasilkan, mengeluarkan getah yang akhirnya nilainya mahal. Ternyata saya diingatkan Tuhan, demikian juga kenapa Tuhan Yesus harus disiksa, disakiti, dicambuk, ditombak, dipaku di atas kayu salib. Tujuan Yesus dilukai agar luka-luka Yesus menyembuhkan segala luka dan penyakit saya. Luka-luka Yesus di kayu salib bertujuan untuk menyembuhkan segala luka-luka dan penyakit saudara. Mari kita percaya melalui kesembuhan, menerima kesembuhan karena luka-luka Yesus yang membuat kita alami kemenangan. Ayo yang setuju katakan, luka Yesus menyembuhkan saya. Nah, bagaimana luka Kristus itu bisa berubah menjadi berkat dan kesembuhan? Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama bahwa semua pasti ada maksud dan tujuan dari Tuhan. Dan ingat bagaimana dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak luput dari peristiwa, pengalaman orang lain yang mungkin perkataannya melukai, sikapnya menyakiti kita. Saudaraku, mungkin saudara ada di situasi yang sangat sakit ketika orang-orang yang kau cintai ternyata meninggalkan saudara atau pergi dari kita. Ketika mungkin kita mengalami persoalan yang betul-betul membuat kita terpukul, terluka, dan tersakiti. Nah, mari kita belajar. Kita bisa luka dan sakit akibat sikap dan perkataan orang lain. Kita bisa luka dan sakit akan peristiwa-peristiwa yang buruk, yang mengecewakan yang kita alami. Namun pertanyaannya, jika Yesus sudah mati untuk menyelamatkan saya, mengapa Tuhan izinkan sekarang, hari ini, saya mengalami luka dan sakit? Saudara sekalian, ternyata bukan hanya luka Yesus yang akan berubah jadi berkat dan kesembuhan. Tetapi percayalah, Tuhan juga mau agar luka yang kita alami, sakit yang kita alami, bisa berubah menjadi berkat dan kesembuhan bagi banyak orang. Ayo yang percaya katakan, ada berkat di balik semua luka. Ada berkat di balik semua luka. Di hari spesial Jumat Agung ini, mari kita merenungkan bahwa biarlah luka-luka Yesus itu menyembuhkan kita. Demikian juga Tuhan mau melalui kematian Kristus, kita juga alami kesembuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana luka sakit dalam hidup kita diubah Tuhan menjadi berkat dan kesembuhan. Nah, kita akan belajar ada 4 rahasia bagaimana luka dan sakit kita bisa berubah jadi berkat dan kesembuhan. Yang pertama adalah pahami maksud Tuhan di balik setiap luka dan setiap sakit kita. Pahami bahwa selalu ada maksud Tuhan, selalu ada rencana Tuhan, selalu ada sebuah kehendak Tuhan bagi kebaikan kita dan orang lain jika seandainya Tuhan izinkan kita melewati luka dan sakit. Saudara lihat bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga melewati masa luka dan disakiti, dikhianati, bahkan saudaraku dikecewakan. Tetapi ternyata ada yang akhirnya bisa berubah dari luka itu jadi berkat dan kesembuhan. Lihat bagaimana peristiwa daripada kegagalan Simon Petrus, bagaimana dia menyangkal Yesus Tuhan yang dia cintai, bagaimana dia mempermalukan dirinya di hadapan Tuhan karena dia berkhianat. Tapi luka dan sakit Petrus itu akhirnya bisa berubah menjadi berkat dan kesembuhan. Sehingga saudara dan saya yang kita pernah seperti Petrus, yang gagal, yang pernah berkhianat, yang pernah menjual Yesus, kita bisa kembali bertobat. Dan melalui pertobatan kita bisa melihat bahwa orang lain mengalami yaitu berkat dan kesembuhan.
Pahami selalu ada maksud Tuhan di balik luka. Ayo yang setuju coba katakan, ada maksud Tuhan di balik luka. Ada maksud Tuhan di balik luka. Lihat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tidak hanya bekerja melalui hal yang baik dan menyenangkan, tapi Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu yang menyakitkan, yang melukai dan mengecewakan, untuk mendatangkan kebaikan. Jangan ragukan itu. Untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan kejelekan, bukan moga-moga baik, enggak, tapi pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan seringkali kita hanya berhenti di ayat ini. Kita pokoknya klaim Tuhan pasti melakukan semua untuk kebaikan. Tapi lihat tujuan utamanya. Bukan hanya Dia melakukan untuk kebaikan kita. Tapi ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Setiap kita yang percaya Yesus. Kita adalah pilihan Tuhan. Mereka juga ditentukannya. Kita juga ditentukan Yesus. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Kristus, supaya Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita meneladani Kristus, karakter dan sifat, serta apa yang Yesus kerjakan. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Lihat bagaimana akhirnya dibalik semua peristiwa-peristiwa yang baik maupun yang tidak baik, yang melukai maupun yang tidak melukai, dipakai Tuhan untuk akhirnya kita bisa memuliakan Tuhan. Saudara, lihat bagaimana desain rencana Tuhan melewati semua masa sulit, melewati semua persoalan, kegagalan, orang-orang yang jahat dengan kita, supaya saudara berubah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan utama Tuhan bekerja agar membongkar semua karakter dan kebiasaan buruk kita, agar kita mulai mempunyai karakter yang sama, yang sesuai dengan gambaran Kristus. Luka dan sakit dipakai Tuhan untuk menghancurkan kesombongan kita. Luka dan sakit diizinkan Tuhan agar kita tetap bersandar kepada Tuhan, tidak jadi orang yang melupakan Tuhan. Luka dan sakit dipakai Tuhan untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Lihat tadi seperti, saudaraku, pohon gaharu yang justru pada saat dia dilukai, dia mengeluarkan getah yang berbau wangi. Sebuah hal yang terbaik dikeluarkan justru saat dia melewati luka. Saudara, saya punya banyak teman-teman para pencipta lagu, di mana mereka bersaksi justru lagu-lagu yang hebat, yang powerful, yang jadi berkat luar biasa, mereka dapatkan dari Tuhan. Itu tercipta bukan saat mereka sedang baik-baik saja, tapi justru pada saat mereka sedang lewati semua hal-hal yang sangat menyakitkan, proses dan juga pergumulan yang berat dalam hidupnya. Hal yang sama juga, percayalah, kita harus memahami maksud Tuhan di balik setiap luka dan sakit. Sehingga setiap luka kita akan berubah jadi berkat dan jadi kesembuhan bagi yang lain. Ayo coba ketik lagi, katakan, terima kasih buat proses yang engkau izinkan Tuhan. Terima kasih buat proses yang engkau izinkan Tuhan. Yang kedua, rahasia luka bisa menjadi berkat dan kesembuhan. Kita melihat bahwa kita harus responi setiap luka dengan benar. Respon itu penting sekali. Bukan soal masalah, bukan apapun situasi yang terjadi yang penting, tapi respon kita penting. Ayo coba katakan, respon saya penting sekali. Respon kita menentukan apakah luka dan sakit kita bisa berubah jadi berkat atau justru jadi kutuk. Apakah rasa sakit kita akan berubah menjadi kesembuhan ataukah justru melukai yang lain. Responi setiap luka dengan benar.
Lihat bagaimana seorang yang juga lewati banyak luka, tindasan, dia berkata apa? Pemazmur Daud berkata, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Wow, ini respon yang benar. Dia tidak maki-maki, dia tidak, saudaraku, kemudian marah dan kecewa dengan semua tindasan atau dengan semua rasa luka dan sakit. Tapi Daud justru berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dia bisa melihat dari sisi kebaikannya. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Justru melewati semua masa sulit, lewati masa sakit, justru kita makin dekat Tuhan. Kita makin mengerti rencana Tuhan. Raja Daud berespon benar saat lewati luka dan sakit, sehingga ia makin dibela serta diangkat Tuhan. Jangan berespon salah. Jangan justru waktu kita luka dan sakit, malah kita terus dendam dan pahit. Bro, sis, orang yang terus berespon pahit dan dendam saat dilukai, maka itu luka nggak akan pernah berubah jadi kesembuhan dan berkat. Tapi justru menyebarkan kepahitan dan luka-luka yang lain. Orang yang terluka cenderung melukai yang lain. Orang yang terluka akan berusaha untuk melukai orang-orang lain. Tetapi orang yang mau sembuh, orang yang mau sembuh dan sudah sembuh, akan bisa berubah jadi berkat dan kesembuhan. Jangan berespon salah dengan malah mundur dari Tuhan, tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, sudah tidak ke gereja lagi, tidak lagi melayani. Itu hal yang keliru. Jangan lagi berhenti menjadi berkat. Justru pada saat kita dilukai, disakiti, teruslah berupaya jadi berkat. Teruslah jadi berkat. Lihat Tuhan Yesus. Coba bayangkan jika saat Yesus disakiti, dilukai, lalu dia bilang, oke, time out, udah selesai, aku sudah nggak mau lagi mati bagi semua orang, saya mau berhenti saja. Jelas itu akan konyol. Yesus justru saat dilukai, disakiti, dia jadi berkat, dan dia terus menyelesaikan tugas sampai akhir. Beresponlah benar seperti Yesus, bagaimana dia justru mengampuni dan rela berkorban bagi manusia, bagi saya dan bagi saudara. Mungkin ada saudara istri yang sedang banyak dilukai oleh suami Anda. Bu, jangan berespon salah. Beresponlah benar. Jangan terus dendam dan pahit dengan suami. Lepaskan pengampunan. Teruslah jadi orang yang setia pada Tuhan. Dan lakukan, jadilah istri yang baik. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong ibu dengan cara yang ajaib. Kalau ada saudara seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang kau sudah nggak tahan karena kau disakiti, dilukai, dikecewakan oleh orang-orang yang kau layani atau oleh atasan saudara, jangan mundur dari pelayanan, jangan tinggalkan Yesus, karena justru di situ Tuhan mau benar-benar menjadikan saudara sebagai sebuah kesembuhan. Mari kita berespon benar saat Anda disakiti, dikecewakan, dilukai, supaya luka itu sembuh. Dan kita tidak terus dendam. Izinkan Yesus yang benar-benar hadir dalam setiap luka-luka kita. Ayo yang mau coba katakan, saya mau meresponi dengan benar. Amin. Saya mau berespon benar. Yang ketiga, setiap luka bisa berubah menjadi berkat dan kesembuhan. Yang ketiga adalah izinkan luka Yesus menyembuhkan lukamu. Saudara, izinkan luka Yesus menyembuhkan luka saudara. Oleh pilur-pilur Yesus, oleh luka-luka Yesus, maka kita disembuhkan. Lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ketiga. Ia Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Putuskan, izinkan Tuhan untuk menyembuhkan, membalut setiap luka-luka saudara. Mungkin ketika engkau luka patah cinta, luka karena engkau dikhianati, luka karena engkau gagal, luka karena engkau ditipu, luka karena engkau difitnah. Izinkan Tuhan menyembuhkan. Izinkan luka Yesus menyembuhkan luka saudara. Dan percayalah bahwa semakin cepat engkau mau disembuhkan, maka semakin cepat pula pemulihan terjadi. Saya ulang lagi. Semakin cepat Anda mau disembuhkan, maka semakin cepat Anda akan dipulihkan.
Namun semakin Anda menunda-nunda waktu dan mengeraskan hati untuk tidak mau mengampuni, tidak mau sembuh, maka semakin tertundalah berkat dan pemulihan. Hari ini jangan keraskan hati saudara. Di hari Jumat Agung ini, ambil keputusan, Yesus sembuhkan aku, mampukan aku mengampuni, dan balut setiap luka-lukaku, sehingga setiap lukaku berubah jadi berkat dan kesembuhan. Haleluya. Ayo yang mau coba katakan, Yesus sembuhkan aku. Yang keempat, yang terakhir, rahasia luka bisa jadi berkat dan kesembuhan. Berani saksikan kesembuhan lukamu. Saudara, setiap orang punya scars atau bekas luka. Tetapi apakah kita justru malu menutupinya? Atau justru kita bangga dan menceritakan? Setelah kita sembuh, setelah kita alami pemulihan, jangan malu untuk bersaksi, untuk menyaksikan kesembuhan dari lukamu. Jangan bersaksi atau cerita saat Anda sedang yaitu sakit dan belum sembuh. Karena yang nanti tersebar bukan kesembuhan, tapi justru kita menyebarkan luka dan kepahitan. Beranilah bersaksi. Saksikan kesembuhan dari luka saudara, dari semua kegagalanmu, dari semua trauma dan sakitmu. Lihat bagaimana Rasul Paulus, dia dengan berani menuliskan, menceritakan kegagalan-kegagalannya. Dulu dia jahat, dulu dia adalah seorang pembenci Yesus. Dia dulu ikut dalam menangkap orang-orang Kristen, bahkan memenjarakan dan ikut dalam pembunuhan mereka. Tapi Paulus akhirnya justru setelah dia sembuh jadi hamba Tuhan, dia berani cerita tentang lukanya, sehingga itu menolong dan menyembuhkan dan jadi berkat bagi yang lain. Saya juga punya beberapa rekan hamba Tuhan yang mereka pernah jatuh gagal dalam perselingkuhan, dalam perjinan. Tetapi setelah mereka bertobat dan mereka sembuh, dan mereka berkemenangan dan teruji kemenangannya. Setelah ia pulih, justru dia bersaksi, dan kesaksian itu menolong yang lain juga mengalami kesembuhan dan pemulihan dari setiap kegagalan dalam rumah tangga mereka. Hari ini, saudaraku, jangan malu dengan setiap luka yang kau alami. Kita pernah gagal, kita pernah buat salah, kita pernah dikecewakan, kita pernah dikhianati, kita pernah disakiti. Tapi mari jadikan itu sebagai suatu kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kesimpulannya, jadilah orang yang sembuh dari luka dan kesakitan, agar setiap luka kita yang sudah sembuh bisa menjadi berkat dan kesembuhan, bisa menjadi kesaksian yang ajaib. Percayalah bahwa luka Yesus di kayu salib sanggup menyembuhkan kita. Bagaimana kita bisa mengubah luka menjadi berkat dan kesembuhan? Yang pertama, pahami maksud Tuhan di balik setiap luka. Percayalah, Tuhan izinkan semua yang menyakitkan terjadi, supaya kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Rendah hati, penuh kasih, penuh kedewasaan, pengampun, pemurah, bahkan pengertian, panjang sabar. Yang kedua, responi setiap luka dengan benar. Stop berespon salah. Mari izinkan untuk kita ambil respon yang benar. Dan yang ketiga, izinkan luka Yesus di kayu salib menyembuhkan lukamu hari ini, membebaskan engkau dari penjara kebencian dan kepahitan, dari setiap trauma dan ketakutan. Dan yang keempat, berani saksikan kesembuhan lukamu. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus hadir di tempat dimanapun engkau menyaksikan program ini. Izinkan kasih Yesus menyembuhkan setiap luka-luka kita, sehingga luka-luka kita bisa berubah jadi berkat dan kesembuhan. Yang mau coba ketiklah, katakan, saya mau jadi berkat melalui kesembuhan saya. Saya mau jadi berkat melalui kesembuhan saya. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, dimanapun Anda menyaksikan program ini, Anda boleh ambil roti atau cracker atau apapun. Ayo kita berdoa. Kita imani, kita terima tubuh dan darah Kristus. Mari angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Mari ucapkan bersama saya, katakan, kami mengakui ini adalah tubuh Kristus yang diberikan buat saya. Saya percaya saat saya makan tubuh Yesus, Yesus tinggal dalam saya tinggal dalam Yesus.
saya disembuhkan, saya dipulihkan, dan saya mau jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat darah Kristus. Tuhan, terima kasih buat korban-Mu di kayu salib. Engkau dilukai supaya kami disembuhkan. Engkau dikutuk supaya kami diberkati. Engkau ditinggalkan supaya kami tidak ditinggalkan. Engkau disakiti supaya kami dipulihkan. Dan kami percaya, kami mengalami janji Tuhan. Ayo ucapkan sama-sama, katakan kami mengakui. Ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang diberikan buat saya. Saya percaya, saat saya minum darah Kristus, perjanjian Tuhan terjadi dan saya disembuhkan, saya dipulihkan. Dan pakai saya Tuhan untuk menolong yang lain, memulihkan yang lain, dan jadi kesaksian dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama-sama darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu, setiap sahabat Mesbah Mujizat dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Mujizat terjadi. Dan kami terima kuasa kebangkitan Kristus yang memberi kami kebangkitan dan pemulihan. Sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Jika Anda diberkati, ayo coba ketik lagi katakan, kesembuhan saya terima dalam nama Yesus. Kesembuhan saya terima dalam nama Yesus. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat, jangan lupa untuk Anda follow Instagram saya Lukas Kusuma, follow Instagram Bethany Miracle Center, di Facebook juga ada Bethany Church, dan ada juga di Facebook ada page PDT Lukas Kusuma. Dan saudara sekalian, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, komen yang baik, serta share pada teman-teman Anda, supaya mereka juga mengalami kesembuhan dan mereka boleh menjadi berkat dan pemulihan bagi yang lain. Dan saudara sekalian, program Mesbah Mujizat akan hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam waktu Jakarta. Hari Rabu dan Kamis juga jam 7 malam ada khotbah dan pujian. Dan hari Minggu akan ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Saya percaya melalui kematian Kristus kita diselamatkan. Melalui luka Kristus, kita disembuhkan. Melalui kebangkitan Kristus, masa depan kita terjamin. Selamat Paskah, selamat menikmati kemenangan di dalam Kristus. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.